Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas berita kebenaran dari buku Bersama Tuhan di waktu fajar. Yang kali ini mengajak kita bahwa hidup kita harus setiap harinya bersandar kepada Tuhan, sehingga pada saat Dia datang untuk menjemput kita atau mengklaim miliknya, kita boleh bersedia untuk berada di sana. Jadi bacaan kita kali ini terambil dari buku Bersama Tuhan di waktu fajar, halaman 286, dengan judul Dia Memberikan Lagu yang Baru. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 40 ayat 4 yang berbunyi demikian. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bila roh Tuhan mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat bersorak dengan suatu nyanyian yang baru, karena ia menyadari bahwa dalam pengalamannya janji Tuhan telah digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Tuhan karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Alfa Omega, jilid 7 halaman 402. Baik, bacaan kita kali ini mengatakan bahwa Dia akan memberikan lagu yang baru, yang artinya adalah kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga kita bisa ucapkan kepada orang lain. Di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa Ia memberikan nyanyian yang baru, artinya Dia memberikan kita berkat untuk berkata-kata dengan mulut kita untuk memuji Tuhan kita. Lalu banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Atau boleh mereka rasakan apakah kata-kata yang kita keluarkan, apakah itu ada kuasa atau tidak. Maka pada saat mereka menyadari bahwa itu ada kuasa, maka mereka akan percaya kepada Tuhan. Dengan pengharapan yang begini indah di hadapan kita, pengharapan yang begitu mulia, penebusan sedemikian rupa yang dibayar Kristus bagi kita oleh darahnya sendiri, bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Tidakkah kita mau memuji Tuhan dengan suara yang nyaring, sama seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk ke Yerusalem? Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu? Siapakah yang berani melarang kita memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring bila kita memiliki pengharapan demikian yang besar dengan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan? Kita telah mengecap kuasa dunia yang akan datang itu, dan kita masih lebih merindukannya. Tulisan-tulisan permulaan halaman 178. Jadi bila mana kehidupan kita kendalikan atau kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan yang kendalikan pikiran kita, hati kita, maka kita akan adanya jiwa yang bertobat. Pada saat kita sudah bertobat, berarti kita sudah serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, sehingga Dia boleh menguasai kita, sehingga itulah yang dinamakan nyanyian yang baru atau lagu yang baru yang diajarkan kepada kita. Yang artinya adalah dosa-dosa kita Dia sudah tutupi, kekurangan kita Dia sudah penuhi, sehingga kita boleh berbicara sesuai dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa yang kita miliki secara manusiawi. Jadi ini adalah janji Tuhan yang harus digenapi. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita lakukan, berarti lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita diberikan satu pekerjaan, maka kita harus lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, supaya itu bisa menjadi karakter kita. Karena pada saat kita menjadikan itu sebagai satu karakter, maka kalau kita memberikan contoh kepada orang lain untuk melihat, maka mereka juga akan percaya bahwa ini adalah contoh tentang teladan Tuhan. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Tuhan karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Jadi ini adalah
hal di mana kita harus mengadakan pertobatan kepada Tuhan karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus adalah kita harus melakukan pembenaran manusia hanya datang kepada Tuhan. Jadi ini adalah pelajaran yang penting di mana Tuhan mengajarkan kepada kita. Dia akan memberikan kita lagu yang baru untuk kita pelajari. Lagu yang baru adalah kita memiliki talenta yang baru dan kita akan kembangkan talenta itu. Kita akan mengatakan sesuatu yang ada kuasanya. Sebab itu dengan ini adalah satu pengharapan yang indah di hadapan kita. Kita memiliki pengharapan bahwa kalau kita bertobat untuk melupakan pelanggaran hukum ilahi dan tidak melawan kepada iman Kristus, berarti kita sedang memberikan hidup kita untuk mendapatkan lagu yang baru yang akan Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah satu pengharapan di mana pengharapan ini sangat mulia dan penebusan sedemikian rupa yang dibayar Kristus kepada kita dengan darahnya sendiri. Jadi bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Jadi ini adalah pertanyaan yang menarik di mana Tuhan sudah memberikan darahnya untuk menghapus dosa kita. Sedangkan sekarang Dia mengajak kita untuk memberikan hidup kita kepada Dia supaya pikiran, jiwa dan hati kita hanya tertuju pada satu titik di mana hanya kepada Dia. Dan pada saat Dia sudah memberikan darahnya, kenapa kita harus berdiam terus? Kita tidak melakukan sesuatu yang harus mengembangkan akan tabiat ilahi kita. Kita diberikan satu pertobatan, berarti kita harus kembangkan itu untuk bisa menjadi satu hal yang istimewa yang harus kita berikan. Tidakkah kita mau memuji Tuhan dengan suara yang nyaring seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk Yerusalem? Ini juga satu pertanyaan yang menarik bagi kita. Dikatakan bahwa tidakkah kita mau memuji Tuhan dengan suara yang nyaring? Apakah saudara dan saya tidak ingin seperti itu? Pasti semua dari kita menginginkan seperti itu. Tapi tidak mudah untuk kita melakukan itu. Karena kita harus menjalani proses. Dan proses itu bukan proses yang cepat, proses yang instan. Tetapi akan mengalami proses yang jauh untuk bisa menjadi seperti murid-murid Tuhan. Pada saat mereka masuk membawa keledai ke Yerusalem, itu mereka bersuara nyaring untuk memberikan nyanyian-nyanyian, sehingga pada saat mereka menyanyi di situ, mereka masuk dengan gembira di Yerusalem. Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu? Pengharapan kita adalah pengharapan melawan dosa. Kalau kita kalahkan dosa, berarti kita memiliki hidup yang baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Pengharapan mereka adalah pengharapan pada saat mereka menyanyikan lagu-lagu yang baru, tapi mereka tidak bisa mengalami pengharapan pada saat melawan dosa. Pengharapan kita untuk memiliki lagu yang baru adalah melawan dosa dan memberikan perkataan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita berikan kepada sesama-sesama kita, sehingga mereka boleh merasa adanya suatu kuasa yang harus kita berikan dalam kehidupan mereka. Siapakah yang berani melarang kemuliaan Tuhan dengan suara yang nyaring bila kita memiliki pengharapan demikian yang besar dengan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan? Jadi ini pertanyaannya banyak ya. Dikatakan bahwa sekarang siapakah yang dapat berani melawan kita memuliakan Tuhan? Sekarang tidak ada larangan untuk kita memuliakan Tuhan. Kembali lagi, ini adalah diri kita sendiri yang akan melarang kita kalau kita tidak menuruti apa yang diinginkan oleh hati dan kedagingan kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh Tuhan, berarti kita akan terus berjalan untuk mencapai hidup yang seperti Yesus. Jadi semua orang pasti berusaha untuk mendapatkan pengharapan itu. Pengharapan itu adalah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan, di mana Dia memberikan kita satu motivasi bahwa kita akan selamat kalau kita berani untuk tinggalkan dosa. Jadi satu pengharapan yang ajaib, yang begitu indah di kehidupan kita, begitu mulia, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai manusia yang berdosa, kita patut untuk menolak akan keadaan dosa yang kita alami sekarang untuk kita masuk kepada kebenaran. Jadi siapakah yang dapat melawan itu? Dialah yang akan selamat. Jadi
Ini adalah teguran buat saudara dan saya untuk berlomba-lomba lagi untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menguasai hidupnya, pasti dia akan menutupi segala kekurangan kita. Dia penuhi akan kuasa kepada kita dan juga menutupi dosa kita, sehingga yang keluar dari diri kita atau dari kata-kata mulut kita adalah satu kuasa yang membuat orang percaya untuk bertobat. Oleh perbuatan-perbuatan baik, para pengikut Kristus harus membawa kemuliaan, bukan untuk diri mereka, tetapi untuk Dia yang melalui kasih karunia dan kuasanya mereka tetap ditempa. Melalui Roh Kuduslah setiap perbuatan baik disempurnakan, dan Roh itu diberikan untuk memuliakan pemberi, bukan penerima. Apabila terang Kristus bersinar di dalam jiwa, bibir akan dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Doamu, pelaksanaan tugasmu, penyangkalan dirimu tidak akan menjadi tema pemikiran atau percakapanmu. Yesus akan dibesarkan, diri akan disembunyikan, dan Kristus akan kelihatan sebagai segala-galanya. Khotbah di atas bukit, halaman 92 dan 93. Baik, jadi ini adalah harapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan hanya dengan perbuatan-perbuatan baik kita yang sebagai pengikut Kristus membawa kemuliaan, tapi satu perubahan di mana tabiat kita harus seperti Yesus dulu, baru kita bisa dikatakan sebagai pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan atau pengikut Kristus bukan hanya dengan perbuatan-perbuatan baiknya, tapi semua yang kelihatan secara manusia harus sempurna. Kita tidak bisa sempurna seperti Yesus, tapi kita boleh sempurna untuk dilihat orang. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi pada saat kita sempurna bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi untuk kita melayani Tuhan. Tetapi Dia yang melalui kasih karunia-Nya dan kuasanya mereka tetap ditempa. Jadi ini adalah satu proses di mana kalau kita ingin mengikuti Kristus, berarti harus kita lakukan sesuatu perubahan, di mana kita akan mengalami proses yang begitu panjang yang akan kita lalui, sehingga proses itu akan membosankan atau juga merasa jenuh di hati kita. Tapi kita harus terus jalani itu, karena proses itu akan memiliki satu makna atau satu pengharapan di depan kita, adalah pengharapan yang baik yang akan kita miliki. Melalui Roh Kuduslah setiap perbuatan baik disempurnakan, dan Roh itu diberikan untuk memuliakan pemberi, bukan penerima. Satu hal yang menarik ya, di sini dikatakan bahwa melalui Roh Kuduslah setiap perbuatan baik disempurnakan, atau perbuatan yang baik yang kita miliki, yang kita berikan kepada orang, yang kita berikan tanpa pamrih, maka Tuhan akan sempurnakan itu menjadi satu ucapan yang memiliki kuasa, di mana kita akan memiliki kuasa pada saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan juga akan dimuliakan Tuhan kalau si penerima berkata baik kepada Tuhan, karena kita lakukan itu adalah datangnya dari Tuhan, maka kita juga akan merasa bersyukur karena Tuhan hadir di kehidupan kita untuk menjadi berkat buat si penerima. Apabila terang Kristus bersinar di dalam jiwa, bibir akan dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu hal yang harus kita praktekkan, bahwa kita harus memiliki terang Kristus yang bersinar dalam jiwa kita, maka kita akan dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita akan bersyukur kepada Tuhan, mereka juga atau si penerima juga akan bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberikan terang Kristus yang bersinar dalam jiwa kita, sehingga kita bisa menjadi contoh buat si penerima tersebut. Doamu, pelaksanaan tugasmu, penyangkalan dirimu tidak akan menjadi tema pikiran atau percakapan. Jadi doa kita, pelaksanaan tugas kita, penyangkalan diri kita tidak akan menjadi tema pemikiran atau percakapanmu. Jadi ini adalah hal di mana ini adalah pengalaman kita. Pada saat kita ingin untuk menceritakan sesuatu kepada teman kita, berarti yang kita ceritakan adalah pengalaman kita.
Sebab itu pengalaman kita, doa kita, pelaksanaan tugas, penyangkalan diri kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Sehingga pada saat kita berikan contoh itu kepada saudara kita atau sesama kita, mereka boleh menerima itu dengan kuasa yang berlimpah. Supaya mereka bisa bertobat untuk kembali melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Yesus akan dibesarkan, diri akan disembunyikan, dan Kristus akan kelihatan sebagai segala-galanya. Jadi kalau hidup kita semua dipenuhi oleh Kristus, Roh Kudus hadir di hati kita dan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, maka bukan kita yang kelihatan, tetapi Yesus yang dibesarkan, diri kita akan disembunyikan, dan Kristus akan kelihatan sebagai segala-galanya. Atau Kristus yang kelihatan untuk bercakap-cakap dengan sesama kita kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kata-kata yang terucap adalah datangnya dari Tuhan, sehingga mereka boleh mendengar lalu percaya dan bertobat. Itulah yang harus kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi contoh buat sesama kita. Sebab itu marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya dia penuhi kemuliaan kepada kita, dan dosa-dosa kita ditutupi oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi satu sumber terang Kristus di sesama kita semuanya. Jadi ini adalah contoh di mana dia akan memberikan kita lagu yang baru, di mana kita akan dikembangkan melalui pelayanan kita yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jadi mungkin ini saja firman yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.